Hai Mams, balik lagi di YouTube channel kita bersama saya Gita. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bahan makanan apa saja sih yang boleh dan yang tidak boleh untuk dijadikan masker. Nah Mams, pada masa karantina seperti ini pastinya kita jadi tidak bisa untuk ke salon dan melakukan facial rutin kita nih. Nah bagi Mams yang sedang karantina pastinya juga jadi memutar otak lagi gimana caranya untuk merawat wajah selain harus ke spa atau ke salon yang biasa kita lakukan. Nah banyak juga nih Mams yang mulai membeli barang-barang skincare yang dibutuhkan di online shop. Atau mungkin ada juga yang mencoba untuk membuat sendiri nih bahan-bahan facial dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah Mams, walaupun bahan-bahan alami itu bagus untuk kulit kita dan tidak berbahaya seperti bahan-bahan kimia yang ada pada produk skincare, tapi ternyata ada loh bahan-bahan makanan atau bahan-bahan alami yang tidak bisa kita gunakan sebagai masker wajah. Nah kira-kira apa saja sih bahan makanan yang bisa kita gunakan dan yang tidak bisa kita gunakan untuk masker dan kenapa? Nah yang pertama kita bahas adalah yang bisa digunakan dulu ya Mams. Nah yang pertama ada aloe vera atau lidah buaya. Nah aloe vera atau lidah buaya ini ternyata memang aman untuk digunakan untuk wajah dan badan kita, terutama fungsinya adalah untuk melembabkan. Jadi kalau misalnya Mams pengen coba untuk bikin pelembab alami di rumah dan tidak pengen bergantung dengan bahan-bahan yang ada di skincare, nah ini Mams bisa mencoba membuat dari aloe vera. Jadi Mams tinggal ambil atau tinggal beli aloe vera atau mungkin yang ada di tanaman Mams sendiri di rumah, lalu dikupas dan Mams bisa melakukan secara manual, apakah mau di blender atau mau manual aja nih ngupas si gelnya. Nah setelah itu Mams bisa langsung gunakan aja sebagai masker atau sebagai pelembab wajah atau mungkin pelembab badan. Nah ini bisa Mams taruh di container yang kecil dan bisa ditaruh di kulkas. Tapi jangan lama-lama karena aloe vera atau bahan-bahan alami seperti ini tidak bisa bertahan lama dan maksimalnya 3 hari disimpan. Nah bahan alami yang selanjutnya aman untuk digunakan sebagai masker adalah tomat. Nah tomat ini memang fungsinya adalah untuk mencerahkan, namun kalau misalnya sahabat Nova juga butuh eksfoliasi, nah ini juga bisa menggunakan tomat. Jadi tinggal menggunakan tomat yang sudah diiris beberapa. Nah si irisan tomat ini tinggal Mams pakai sebagai kayak dicuci muka gitu, dan itu dia bisa mengeksfoliasi kulit-kulit mati. Jadi pastinya Mams bisa dengan aman menggunakan tomat di rumah sebagai perawatan wajah. Nah selanjutnya nih selain buat lalapan, ternyata timun juga boleh banget nih dipakai untuk perawatan wajah. Nah yang pasti kita tahu nih yang paling terkenal adalah timun bisa mengurangi kantung mata. Jadi kalau misalnya kita juga suka lihat di film-film atau mungkin di foto-foto di Google, itu kita tinggal mengiris timun lalu kita taruh di atas mata kita dan kita tinggal beristirahat aja selama 20-30 menit. Nah kalau misalnya dilakukan dengan rutin, ini bisa mengurangi kantong mata dan membuat mata kita terlihat segar. Nah selanjutnya timun juga dapat mengecilkan pori-pori kita dan pastinya bikin wajah kita juga terlihat lebih segar. Nah selanjutnya adalah telur. Nah ini kita mulai mengarah ke zona abu-abu antara boleh atau tidak boleh. Nah sebenarnya ada 2 fungsi dari telur. Yang pertama yang boleh digunakan untuk wajah kita adalah sebagai masker. Jadi kalau misalnya Mams ada masalah dengan komedo dan pori-pori besar, bisa menggunakan masker putih telur. Jadi putih telurnya aja yang digunakan. Nah ini untuk mengurangi komedo, mengangkat komedo dan juga mengecilkan pori-pori. Tapi kalau misalnya Mams punya masalah dengan kulit kering, nah ini disarankan untuk tidak menggunakan putih telur karena putih telur malah akan membuat kulit Mams menjadi lebih kering dan mungkin iritasi. Nah sekarang kita masuk ke bahan yang tidak boleh digunakan untuk sebagai masker wajah. Nah yang pertama adalah lemon. Nah walaupun lemon ini terkenal sebagai agen pencerah alami dan mungkin banyak banget ya resep-resep di Google, di internet yang kita lihat sebagai masker wajah tuh harus pakai lemon atau pakai jeruk nipis sebagai pencerah. Nah sebenarnya lemon dan jeruk nipis ini agak berbeda ya. Yang tidak boleh, terutama yang tidak boleh adalah lemon. Karena kenapa lemon tidak boleh digunakan langsung sebagai masker wajah atau digunakan secara langsung untuk menyentuh wajah. Ini karena asam pada lemon ini kuat banget nih Mams. Jadi asam ini bukannya mencerahkan wajah aja, tapi kalau misalnya digunakan bisa merusak skin barrier kulit. Jadi saking asamnya,
Mungkin efek mencerahkannya ini karena dia dapat merusak lapisan kulit. Jadi lapisan kulit yang atas ini rusak, jadi kelihatannya wajah kita lebih cerah. Padahal sebenarnya lemon ini lagi merusak kulit kita. Nah, moms kalau misalnya ingin mencerahkan wajah secara alami, bisa membuat masker dengan banyak opsional yang lain, yaitu bisa menggunakan tomat atau bisa menggunakan pepaya. Jadi diusahakan jangan menggunakan lemon langsung ke kulit wajah. Selanjutnya yang terkenal dapat membuat kulit cerah atau dijanjikan dapat membuat kulit cerah adalah baking soda. Nah, sebenarnya baking soda ini nggak boleh loh moms untuk digunakan langsung ke kulit. Karena apa? Si baking soda ini dia punya exfoliant agent yang sangat tinggi, yang bukannya malah memperbaiki kulit atau mencerahkan, tapi dia bisa membuat kulit iritasi, lalu jerawat, dan yang paling parah adalah membuat wajah kita atau kulit kita terbakar. Nah, moms, itu dia tadi bahan-bahan makanan atau bahan-bahan alami yang boleh dan yang tidak boleh untuk dijadikan masker wajah. Nah, gimana nih? Apakah moms selama ini pernah menggunakan bahan-bahan yang tidak boleh tadi sebagai masker wajah? Nah, kalau misalnya pernah, jangan diulangi lagi karena dapat merusak kulit moms. Nah, moms, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Nakita dan selalu update terus di playlist Moms Fashion and Beauty. Saya Gita, sampai jumpa di video berikutnya.